Satu contohnya misalnya kita ini tidak boleh berinteraksi tidak boleh kurang harus batasi batasi apalagi kepada peserta dalam hal ini parpol, caleg dan sebagainya. Begitu jadi KPU kan kesannya adalah jangan sampai memang kita batasi kehidupan sosial kita ini. Nah, itu dia. Nah, yang jadi masalahnya kita mengelola itu, kita EO-nya gitu ya. Kita EO-nya mengelola perebutan kekuasaan. Ya kan? Nah, karena kita EO-nya kalau dibilang babak belur ya apa boleh buat. Makanya saya selalu bilang tidak ada KPU anggota komisioner itu yang jago. Di 2019 kemarin itu kita diterpa isu dengan pemilih siluman. Pemilih siluman kan? Ya. Dan KPU Sulsel itu selesai di 15 hari coklit dan kita pecahkan rekor untuk pemilih di atas 5 juta. Yang pertama selesai se-Indonesia itu Sulsel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah muncul lagi, sudah hadir lagi, sudah nonton lagi podcast Portal Media untuk hari ini. Saya hari ini tuh tamu saya karena saya sudah undang mantan komisioner KPU, sudah undang Bawaslu. Sekarang gilirannya komisioner KPU Sulsel. Ada Kakanda Romi Hermanto. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kakanda? Alhamdulillah sehat. Jadi sudah nih Kakak Endang sudah kesini. Oke. Kak Saiful Jihad sudah kesini. Oke. Kita tos ya. Giliran Giliran kita tos ya. Banyak pembicaraan ini, banyak kamu ditanya-tanya. Tapi begini Kanda. Saya sebenarnya saya tanya juga ke Kak Endang ini Kanda tuh. Saya itu Kak beberapa minggu lalu itu keliling-keliling Kak ke daerah, ketemu sama teman-teman komisioner KPU. Oke. Sebagai media ini ceritanya. Yang menarik dan mengherankan buat saya itu Kak, kami ini diterima jam 8 malam, jam 12 malam. Sebenarnya KPU ini tutup jam berapa sebenarnya ini? Kapan ini Kak? Maksudku bagaimana Kak KPU ini? Jam berapa Kak dia selesai berkantor ini sebenarnya? Ya, jadi di KPU itu ada namanya tahapan dan non tahapan. Oke. Tahapan itu kalau kayak di pemilu itu 20 bulan sebelum hari H. 20 bulan sebelum hari H. Itu tahapan sih. Ya, tahapan. 1 tahun lebih berarti. Ya, cuma untuk pilkada kita di 2024 ini agak mepet. Jadi 10 bulan aja. Nah, dari 10 bulan itu, regulasi kami di KPU mengatakan bahwa hari KPU adalah hari kalender. Tidak liburnya. Tidak ada KPU kenal tanggal merah. Nah, ini dia yang harus dipahami juga. Jadi tidak ada liburnya nih. 20 bulan ini ya. 20 bulan tidak ada libur. Jadi tidak ada cerita bilang kita ada 3-5 hari karena libur. Merah pun tetap masuk gitu. Nah, yang kedua, Lebaran Kak. Lebaran tahun 2024 tidak ada yang kemarin itu yang 2022 kayaknya. Yang pas besoknya kita lebaran ini kita pleno. Tidak ada urusan. jadi tidak ada. Bukan Juro Musa ini. Jadi terkait kalau misalnya kenapa nanti jam 8 malam, jam 12 malam. Jam 12 malam. Jadi gini, saya mau jelaskan dulu satu bahwa di KPU itu kita hierarkis. Oke. KPU RI kita vertikal itu KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. Ya. Nah, KPU RI adalah regulator. Oke. Yang buat semua regulasi. PKPU lah yang kita PKPU lah, KPT lah, surat edaran lah, semua KPU RI. Oke. Tidak ada KPU kabupaten kota, KPU provinsi, apalagi kabupaten kota yang bikin itu. Oke. Nah, kemudian KPU provinsi adalah koordinator. Mengkoordinasikan regulasi tersebut kepada KPU kabupaten kota. Oke. Dan di level kabupaten kota adalah eksekutor.
pelaksana regulasi itu. Jadi mohon maaf nih, kadang teman-teman ada yang di demo di kabupaten kota, kemudian ditanyakan bagaimana regulasinya ini. Kami tidak bukan pada level itu. Kami hanya menyampaikan ke atas bahwa ada demo yang mempertanyakan regulasinya begini. Jadi tidak ada ceritanya ada demo nih. Kita sepaham, kita satu frekuensi, kita rubah ini regulasi, nggak bisa. Tidak ada. Tidak ada. Jadi karena regulatornya di atas. Regulatornya di KPU RI. Jadi kami hanya menerima saran dari teman-teman demonstran, kami menyampaikan ke atas secara berjenjang juga. Nah, kalau di atas dia bilang, wah tidak, sudah selesai. Tidak ada pokoknya. Atau misalnya dia ternyata cocok, dia rubah, alhamdulillah langsung turun itu surat keputusan untuk merubah semua. Ya gitu. Pokoknya jam berapapun diperlukan. Dia bilang anak Pokja, pokoknya siapa nih? Kak, setauku kita satu-satunya komisioner yang naik kelas tadi dari KPU Makassar. KPU Makassar provinsi. Ini paling pertanyaanku, Kak. Enak aja jadi anggota KPU itu, Kak? Ini yang pertanyaan yang kadang saya dilematis menjawabnya. Enggak, sebenarnya enak tidak enak sih, maksud saya begini. Di KPU itu kita ada namanya fakta integritas. Ada fakta integritas yang kita tanda tangani setelah kita dilantik jadi anggota komisioner. Dan fakta integritas itu banyak poin-poinnya, dan yang secara general itu kita diharuskan untuk tegak lurus kepada pimpinan. Nah, makanya saya selalu bilang bahwa teman-teman KPU ini ya semacam robot lah. Samina wata'na. Nah, kita harus tegak lurus ke atas. Nah, kalau dibilang nyamannya, alhamdulillah saya nyaman. Kalau dibilang juga banyak apanya yang tidak nyamannya juga, alhamdulillah banyak juga. Tapi selalu saya bilang kepada teman-teman bahwa KPU itu bukan tujuan. KPU bukan tujuan, Kak? Bukan tujuan. Tapi KPU adalah lembaga, masuk di KPU tuh kayak kita masuk di wilayah diuji. Diuji. Jadi ujian bukan tujuan. Bukan tujuan, ujian. Kenapa saya bilang diuji? Bagaimana kita bekerja secara berintegritas, bagaimana loyalitas kita kepada pimpinan, bagaimana integritas kita kepada lembaga. Itu yang kita Dan insya Allah ketika misalnya teman-teman alumni dari KPU itu akan dapat manfaatnya. Jadi kayak apa ya? Kayak kita masuk suatu pelatihan gitu. Pelatihan kan bagaimana kalau pelatihan? Masuk jam 8, pulang jam sekian, makannya harus begini, itu diatur di KPU. Tapi tidak sampai segitu juga. Cuma ada rule-rule yang memang di luar dari di luar istilahnya kalau bahasanya anak muda sekarang, di luar nurul kayak gitu. Satu contohnya misalnya kita ini tidak boleh berinteraksi tidak boleh harus batasi apalagi kepada peserta dalam hal ini parpol, caleg dan sebagainya. Tidak merasa terbatasi, Kak? Namanya manusia itu pasti terbatasi lah, merasa tidak ada ceritanya kita ini manusia itu makhluk bebas gitu ketika tapi itulah yang harus kita lakukan, itu kita sudah tanda tangani kan maksudku Karom pasti sebelum jadi KPU ini ada teman tak tiba-tiba bayangkan kalau satu dapil 180 caleg gitu masa biar satu tidak ada keluarga tidak ada teman ini pasti begitu jadi KPU kan kesannya adalah jangan sampai memang kita batasi kehidupan sosial ini. Nah, itu dia maksud saya, makanya saya bilang tadi ini ujian. Ini pelatihan. Bagaimana Anda dilatih untuk bukan bersosialisasi sih bahasanya, lebih menjaga kelembagaan dibanding diri Anda gitu. Jadi ketika ada pilihan dua nih, lembaga atau diri kalian, pilih lembaga dulu. Memang diri kita, masa dari berapa ratus ini caleg yang ada, masa tidak ada yang kita kenal, tidak akrab semua kita. Coba begitu. Jadi kami tak pikir bagaimana mensiasati keadaan itu. Kami panggil ke kantor. jadi formal Jadi formal. Artinya yang banyak kejadian saat ini ketika teman-teman komisioner ketemu di warkop, itu akan jadi
tanda tanya dan akan menjadi masalah. Makanya saya bilang sama teman-teman caleg, bos, daripada kita ketemu ke warkop, saya bikin kopi di kantor gitu ya. Di kantor kita ketemu. Ngopi mami di kantor. Kita ngopi di kantor. Cuma kadang juga ada teman-teman juga dia bilang, Dede, kenapa harus di kantormu? Jadi maksudku saya kata itu kan buat apa menahan diri untuk tidak ngopi kan ini juga Kak. Ya benar. Mau digibah gimana ya? Jadi kata karena saya tahu itu para tim sukses atau partai-partai itu kan agak-agak sensitif orang. Waktu saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman KPU di Sengkang Kak, lupa kan. Dia bilang jadi suatu hari bedeng itu MC-nya pilkada ini. Dia tes mic 1 2 persinggung yang nomor 3. Tidak disebut namanya, tidak disebut nomornya. Jadi begini, kalau dikatakan KPU itu kita betul-betul harus netral ya. Bukan apanya karena kenapa sudah netral? Zaman Yunani dulu, ketika perebutan kekuasaan itu pertumpahan darah. Jangankan sama Yunani, Majapahit, kerajaan Goa dan sebagainya itu semuanya harus pertumpahan darah. Nah, yang jadi masalahnya kita mengelola itu, kita EO-nya gitu ya. Kita EO-nya mengelola perebutan kekuasaan. Ya kan? Nah, karena kita EO-nya kalau dibilang babak belur ya apa boleh buat. Yang di sini perang, ya di sini melempar batu, di sini melempar batu. Kalau batunya sampai semua ke lawannya enggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau kekuatannya tidak setengah aja sampai di tengah-tengah sampai di kita. Jadi itu kan karena kita pengalaman kita sebagai KPU kan 10 tahun kayaknya nih udah periode tidak sampai satu periode belum. Kalau kosakatanya Kakak Endang itu menyenangkan. Kalau kita pilih kosakata apa itu? Menantang. Tertantang. Betul. Kalau Ibu Endang menyenangkan karena Ibu Endang dapat di akademisi teorinya. Dia sinkronisasi dengan kondisi faktualnya di lapangan. Jadi dia enak. Oh kasih cocok ini, kasih cocok ini, Saya mohon maaf sebelum di KPU itu background saya bisnis. Saya penjual komputer. Saya penjual komputer nih. Terus mengelola masuk di wilayah itu. Saya bilang menantang. Kenapa saya bilang menantang? Karena dasarnya saya itu saya suka hal-hal yang baru. Makanya saya sebelum di KPU, saya di dunia IT. Itu kan kalau di dunia IT kan pergerakannya kencang nih. Kadang pergerakannya belum ini sudah muncul ini belum. Jadi saya suka di situnya. Menantang ini. Makanya saya selalu bilang tidak ada KPU anggota komisioner itu yang jago. Tidak ada. Karena tiap pemilihan dan tiap pilkada itu regulasi berubah. Tapi kan anggota KPU dipilih karena dia jago, Kak. Tidak, masyarakat nih merasa bahwa komisioner ini yang jago, dia mau jadi IO-nya. Daripada saya misalnya. Jadi lebih kepada experience, pengalamannya saja. Tapi kalau dibilang kapasitas keilmuannya enggak ada, semua nol. Karena kenapa saya bilang semua nol? Itu setiap pemilu dan pemilihan itu kadang regulasi bergerak. Nah, termasuk yang baru-baru ini coklit dan sebagainya. Saya sebenarnya mau masuk ke sana, tapi sebelum ke sana Kak, ini saya mau tanya gitu. Di mana karena kita dari kota ini, di mana perbedaannya menurut ini Kak? Dari KPU Makassar ke provinsi, lebih repot mana paling? Kan pasti repot ini Kak. Kalau dibilang repot, saya sebenarnya repot tanda kutip ya, repot menyusahkan, repot menyenangkan. Kenapa saya bilang ada dua versi repot menyenangkan dengan repot menyusahkan? Kalau repot menyusahkan itu ketika saya dapat kerjaan, saya tidak bisa selesaikan, itu menyusahkan. Ketika ada kerjaan saya bisa selesaikan, itu menyenangkan. Salah satu contohnya di 2019 kemarin itu kita diterpa isu dengan pemilih siluman. Pemilih siluman kan? Tidak ada orangnya. Di ini dan sebagainya. Akhirnya instruksi datang dari KPU RI untuk memverifikasi secara faktual pemilih tersebut. Faktual lah. Yang jadi masalah ada beberapa pemilih itu yang dianggap tidak meninggal.
Dianggap tidak meninggal. Dianggap tidak meninggal dan di TMS kan ya, tidak memenuhi syarat. Sebentar, dianggap tidak meninggal. Meninggal Mini. Ya, dianggap tidak meninggal. Okay. Maka dilakukanlah kalau di Makassar dulu itu ada sekitar 3.000-an pemilih. Yang meninggal tapi dianggap tidak meninggal. Laporannya dari pihak peserta bahwa ini tidak meninggal loh. Kenapa dihilangkan? Ya kan? Makanya kami itu beserta teman-teman ad hoc PPK dan PPS itu turun langsung ke kuburan. Kita pergi ke saya kira kalimatnya turun langsung ke lapangan, turun langsung ke kuburan. Kita ke lapangan dan lapangan itu kuburan. Karena data yang kami peroleh dari teman-teman Pantarli mengatakan bahwa si fulan ini sudah meninggal dan dikubur di Burwangi. Iya kan? Itu data kami. Kemudian disuruh buktikan bahwa memang meninggal betul. Dan yang jeleknya nih barang, instruksinya itu jam 9 malam. Jam 9 malam di saya teringat acara di stasiun televisi itu yang uji nyali ya. Jadi kita sampaikan sama keluarganya, Tabe Bapak, Tabe Ibu, kita tolong kita bantu Kak dulu antar ke kuburannya ya si pulangnya. Jadi ini pemilih juga ini. Kenapa ini KPU kasihan beginian mina urusi. Maksud saya sampai di level itu gitu. Dan itu ya kita tidak ada instruksi, namanya instruksi sudah. Do it gitu. Kak, saya mau bicara yang ini tugas KPU nih. Sekarang coklit udah 100% katanya Kak? Alhamdulillah. Ini semua ada 100% semua. Sudah 100% semua. Bagaimana perkembangannya Kak? Alhamdulillah. Ini kan ada 38 provinsi nih. Iya. Se-Indonesia. Dan KPU Sulsel itu selesai di 15 hari coklit. Dan kita pecahkan rekor untuk pemilih di atas 5 juta. Yang pertama selesai se-Indonesia itu Sulsel. Di atas 5 juta. 5 juta. Oke. Jadi kami kalau dilihat dari peringkat, kami ada di peringkat ketiga. Di bawah Gorontalo dan Sulut. Cuma kan kalau Sulut ya mohon maaf aja. DPT-nya berapa? Itu 2 juta sekian. Apalagi Gorontalo 1,7. Satu Makassar Ji. Ya gitulah. Nah makanya alhamdulillah kita ini selesai dengan di DPT 6.600.000 sekian itu kita selesai dalam 15 hari. Nah ini juga yang jadi pertanyaan teman-teman di bawah, bekerja jika itu Pantarli. Enggak pakai di warkop di coklit. Tidak juga Kak, begini pertanyaannya Kak. Kalau 100% saya kok merasa tidak pernah didatangi Kak. Kayak saya ini misalnya kan. Kok bisa 100%? Itulah yang membedakan sekarang. Dulu itu mencoklit itu ketika kita datang ke satu tempat lantas dikatakan bahwa yang bersangkutan itu memang tinggal di sini, tapi tidak ada orangnya. Dulu harus ditunggui sampainya ketemu sama orangnya. Satu contoh nih. Suami, istri, anak datang Pantarli saya. Suaminya kan tidak ada pergi kerja. Anaknya pergi sekolah, kuliah lah karena masuk juga ininya. Yang tinggal di rumahnya itu hanya istrinya. Saya coklit, Bapak di mana Bu? Pergi kerja. Pergi kerja. Saya harus cocokkan ini KTP-nya. Niknya. Anak kemana Bu? Pergi kuliah. Jadi ibu sendiri. Bisa saya minta kakaknya? Kakak. Nah dulu nih. Sekarang. Saya minta kakaknya. Saya lihat saya sesuaikan niknya. Cocok. Betul. Cocok niknya di kakak. Cocok niknya di anaknya. Saya MS kan memenuhi syarat. Nah dulu tidak boleh ditunggui. Pulampi. Dan itu saya anggap bukan dibilang apa ya, agak kurang humanis. Kalau yang dulu. Kenapa saya bilang agak kurang humanis? Kita bisa bayangkan, saya tidak perlu sebut di kecamatan mana. Di Makassar. Ada petugas Pantarli saya itu sampai 20 kali datang ke rumah itu. Pekerjaan apa yang Anda lakukan sampai 20 kali Anda ulangi? Coba tunjukkan sama saya pekerjaan manusia mana yang sampai kau lakukan itu sampai 20 kali dengan objek subjek yang sama. Tidak pernah ada orangnya di rumah. Alasan datang kasihan pagi. Pergi kantor Bapak. Jam berapa pulang Bu? Sore. Jam 5 misalnya. Jam 5. Datang lagi. Bagaimana ada Bapak? Belum datang. 2 kali nih. Datang lagi ketiga.
Malam, coba malam. Karena datang nih pasti malam. Capek mau istirahat. Besok pagi tidak ada benarnya. Jam 7. Karena bapak itu sudah berangkat itu jam 7. Sebelum sarapan. Datang ini jam 6:30 datang. Dia bilang, tidak ada yang bapak. Maksud saya, inilah sulit saya bilang ketika hak pilih itu masih menjadi hak. Oke, di situ. Hak pilih itu masih berlabel hak. Oke. Coba dia berlabel kewajiban. Iya. Pernah terjadi di negara mana kau orang wajib memilih, Kak? Australia. Ada. Banyak negara-negara yang mewajibkan. Oh. Sehingga mereka tidak pusing lagi tentang partisipasi. Iya. Kak, begini Kak. Waktu saya ngobrol sama Kakak Endang itu. Bukan konon katanya yang menurut Kakak Endang. Di Makassar terutama, pileg itu, tingkat partisipasi pileg itu selalu lebih tinggi daripada pilkada. Jauh pasti, katanya. Jauh. Itu pasti. Jauh. Menurut kita KPU Makassar dan sekarang jadi kan salah satu tugasnya KPU kan meningkatkan partisipasi. Ya. Pertanyaanku ini, apa yang tidak dilakukan? Sebenarnya kalau dibilang apa tidak dilakukan, kita ini semua regulasi ya. Jadi regulasi itu hampir sama. Walaupun beda lokus tempusnya. Hanya saja memang kalau pilkada dengan pileg ini satu dulu kita lihat. Kenapa lebih ini Makassar, mohon maaf nih, semenjak pilkada Makassar dari pertama pilkada sampai detik ini itu dia tidak pernah mencapai angka 60%. Oke. Nah, bayangkan 60% loh. Jadi kalau pemilih Makassar 1 juta, tidak pernah ada partisipasi pemilih itu 600.000. Bahkan Pak Wali, Pak Dani kemarin itu dia hanya 30% kemarin itu 20 sekian persen. Karena 245 itu perolehan kalau saya tidak salah ingat ya. Artinya apa? Memang jauh sekali jaraknya. Nah, kalau saya melihat satu, pertama sistem tim yang ini dibanding pilkada dengan pileg itu lebih banyak pileg. Nah, banyak pesertanya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini juga maksud saya kadang kembali ke calon itu sendiri. Calon kalau di pemilu kan banyak calon nih. Ada calonnya DPR provinsi, DPR RI, DPR kabupaten kota. Sementara kalau pilkada calonnya cuma itu aja. Satu garis saja ya. Bupati atau wakil bupati. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, dalam calon itu ada berapa calon? Ada misalnya 3 calon. Nah, sekarang dari 3 calon ini apakah memang masyarakat melihat ketika diberikan 3 calon ini apakah memang sesuai dengan harapannya atau dukungannya? Jadi itu juga yang mempengaruhi. Kalau misalnya di pemilihan pemilu, memang misalnya saya tidak ada suka di provinsi. Tidak ada frekuensi. Saya tetap datang. Karena partisipasi dihitung kedatangan, bukan pencoblosannya. Walaupun dia tidak mencoblos. Anggaplah kan ini kita 5 kemarin. Presiden, DPR RI, provinsi, kabupaten kota DPD. Saya sukanya ada DPD ini. Walaupun saya tidak coblos ini 4. Tetap dihitung partisipasi. Tetap dihitung 1 partisipasi. Nah, sementara kalau pilkada ini cuma 3 pilihan, bos. Ketika tidak ada ini, tidak mungkin dong. Tidak mungkin dong saya datang ke TPS tidak ada tunjuk pilih ngapain gitu kan. Nah, itu dia sebenarnya. Nah, inilah menjadi salah satu tugas berat dari teman-teman KPU, bagaimana mensosialisasikan. Makanya kami juga berharap kepada calon-calon nanti, calon-calon pemimpin daerah, entah gubernur atau bupati wali kota, itu lebih masif lagi deh bersosialisasi supaya kenapa masyarakat tahu visi dan misinya ini apa. Masyarakat bukalah forum diskusi gitu. Podcast suruh podcast lah supaya kita tahu lu mau ngapain ketika terpilih gitu kan. Suruh podcast saja. Apalagi kan sekarang gampang sekali kita tinggal download apa semua kita lihat di YouTube dan sebagainya. Nah, itu maksud saya lebih banyak perkenalan itu. Mungkin Anda dikenal di satu kabupaten untuk gubernur. Nah, tapi di kabupaten lain Anda dikenal tidak?
Iya, iya. Kalau hanya baliho orang tahu orang ngapain baliho gitu kan? Ya paling muka dan nama. Muka dan nama mau apa gitu. Nah, tapi kalau kita teman-teman calon bupati, calon gubernur ini dan wali kota ini turun podcast atau apa gitu. Jangan, ini kan kampanye cuma berapa hari nih? Iya, 60 hari kan? 60 hari. Iya. Nyepet lagi kan sekali. Nah sekarang yang jadi masalah, apakah bisa bergerak dalam menjangkau? Ini gunanya teknologi, datang podcast lah, ngomong. Saya itu paling pernah satu kali begini, saya tantang gitu. Saya bilang calon-calon ini dulu itu anggota legislatif ya. Kalian teman-teman ini calon bikin video di YouTube. Kan bikin video kemudian sampaikan di situ saya begini nih, mulai dari kurikulum vitae-nya, track record-nya. Saya pernah sekolah di sini. Saya tahun begini sampai begini saya sekolah di sini, tahun begini saya tinggal di sini, tahun begini saya punya keluarga dari sini. Saya keturunan dari misalnya orang Bugis, saya Mandar. Saya ingin mengajukan diri sebagai calon. Anggaplah kalau sekarang ini calon gubernur atau calon bupati wali kota. Apa ya visi saya? Apa yang saya akan lakukan? Share di YouTube. Karena tingkat partisipasi penting buat demokrasi kita, Kak. Penting sekali. Karena partisipasi salah satu ukurannya itu demokrasi salah satu ukurannya adalah partisipasi. Jadi ketika itu jeblok lah demokrasi. Kak, ada isuku sebenarnya. Bahkan waktu saya ngobrol sama Kak Saiful Jihad waktu itu sama Kak Endang juga. Saya ngobrol soal money politik, Kak. Konon kata kalau Kak Saiful mengakui itu memang barbar brutal sekali kemarin ini. Pemilu kemarin ini. Kalau Kakak Endang bahkan kata barbar yang dia pakai kata barbar. Kata barbar. Sekarang gini deh, sebagai masyarakat ini, Kak, saya mau tanya KPU bisa ngapain? Kita hanya bisa mensosialisasikan bahwa money politik itu ada sesuatu yang bertentangan dengan nalarnya. Artinya gini, saya ini sebenarnya pemikiran saya cocok dengan calon A. Tapi karena ada itu, terpaksa saya pilih calon B. Itu sudah tidak sesuai. Yang kedua, di KPU itu kita memang kalau untuk terkait kasus itu kita selesai. Isu aja sudah selesai kita, gitu kan. Nah, kalau di KPU. Nah, sebagai masyarakat sebenarnya gimana sih money politik? Saya sebagai masyarakat itu saya hanya bilang gini, nggak mungkin ada yang menerima kalau nggak ada yang beri. Nggak ada ceritanya, mohon maaf ini. Itu masyarakat akan minta ke caleg duit kalau calegnya nggak ngasih duit. Ya kan? Pernahkah kita lihat ada didatangi rumahnya untuk diminta duit? Enggak. Rata-rata caleg yang turun dong. Nah, itu sebagai masyarakat enggak mungkin ada menerima kalau tidak ada memberi satu. Sebagai seorang mahasiswa, saya kan mahasiswa sekarang ini masih mahasiswa di Unhas ini saya. Kita siswa, Kak, tapi mahal. Siswa memang tapi mahal. Kebetulan saya di Unhas di program S3 doktornya juga. Belum selesai, masih mahasiswa. Mereka saya bilang mahasiswa. Sebagai akademisi, sebagai akademisi saya melihat begini, kita kembali kepada regulasi. Saya melihat bahwa kita apakah tidak ini kalau kita misalnya mewajibkan ini memilih. Ini ide tawaran tak cerita. Tawaran sebagai akademisi loh, bukan sebagai KPU, sebagai akademisi. Saya kalau kita mewajibkan ini memilih itu menjadi wajib dengan konsekuensi, ada konsekuensinya, entah apa ketika Anda tidak datang memilih, itu orang akan datang memilih. Datang memilih secara wajib. Nah, ketika orang datang wajib memilih, itu money politik itu akan bisa tertekan. Kenapa saya bilang akan bisa tertekan? Lu bayar saya, lu tidak bayar saya akan tetap ke sana. Tetap ke TPS. Dan ketika di TPS
Ya itu dia, maksud saya nggak bisa diintervensi idenya gitu. Maksudnya nalar tuh ini. Orang kan tidak ke TPS ini karena jujur maaf aja saya misalnya saya tidak ada calonku, ngapain ke TPS? Tidak ada sasukan, tidak ada seide, tidak ada yang bayar Kak. Tapi ketika dibayar, ada ini. Iya. Tapi ketika saya wajib melaksanakan memilih itu. Lu bayar saya, lu tidak bayar saya tetap ke TPS. Dan bukan sesuatu yang asing di dunia kan maksudnya. Bukan. Ini sudah dilakukan oleh Australia, sudah dilakukan oleh kan ada 297 negara yang melakukan proses pemilu dan di antara itu harus sekitar 40% itu yang mewajibkan. 40% negara. Besar lah itu. Iya. Dan itu yang kalau di Australia kalau saya tidak salah ingat itu konsekuensinya itu layanan ke masyarakatnya yang akan di-stopkan, akan di layanan ke masyarakat. Kalau kayak kita di BPJS gitu kan. Ketika Anda tidak datang memilih, BPJS-mu akan hilang, akan mati dalam waktu 1 bulan gitu kan. Iya. Jadi masyarakat ini antusias gitu. Kalau sudah diwajibkan itu tidak ada yang kita berbicara partisipasi. Tidak ada. Karena kesehatan makanya indikator kesehatan demokrasi itu tingkat partisipasi. Iya. Kak, saya juga ngobrol banyak sama misalnya Kak Saiful tuh persoalan pendidikan politik. Kak. Salah satu masalahnya kita menurut dia ini Kak ya. Saya hanya coba kolaborasi dengan kita. Pendidikan politik kita ada yang salah Kak. Oke. Bagaimana pendapat Kak? Sekarang saya mau tanya. Apa? Kalau dikatakan pendidikan politik kita ada yang salah, ya saya sepakat di satu sisi. Saya nambah pertanyaannya nih Kak. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan politiknya masyarakat? Sebenarnya peserta parpol. Oke. Parpol. Kemudian lembaga kepemiluan. Dalam hal ini KPU. Media misalnya. Yang ketiga itu media. Oke. Jadi ada gebrakan dari parpol, ada disahuti oleh teman-teman penyelenggara, hal ini KPU, Bawaslu, kemudian disampaikan oleh teman-teman media di situ. Cuma saya bilang kalau dilihat salah juga ya agak-agak ini sih maksud saya apa yang kita dapat di meja di ruang kelas berbeda dengan apa yang ada kita dapat di lapangan. Sebagai mahasiswa ini sebagai mahasiswa saya ngomong ini lagi sebagai mahasiswa ilmu politik Unhas saya kadang teori itu jadi kadang gini saya kadang diskusi sama teman-teman nih. Ini kayak beda sekali ya. Maksudnya kita kayak belajar di dunia lain. Kita belajar tentang planet Mars sementara kita di bumi. Gitu. Itu kadang ya itulah politik. Mau katanya sebagai mahasiswa paling Kak. Sebagai mahasiswa. Pernah kecewa lihat ini situasi? Sebagai mahasiswa sebenarnya begini, mahasiswa itu kita lebih idealiskan, lebih ini dengan hasil literatur kita, hasil bacaan kita. Nah, ketika hasil literatur kita berbeda dengan hasil kenyataan, pasti kecewa dong. Cuma apakah kecewa saya langsung menjelekkan? Ayo duduk bersama. Apalagi misalnya saya alhamdulillah diberi amanah untuk menjadi anggota komisioner. Sedikit banyaknya ide-ide supaya tidak terlalu kecewa misalnya. Saya ada telurkan. Artinya ada tangan tak ini minimal ya. Walaupun saya tidak bisa membangun satu rumah, tapi saya sudah bisa bikin teras. Teras di demokrasi kita. Jadi apa ya? Ya itulah saya bilang maksudnya bagaimana kita ini apalagi saya sebagai mahasiswa politik bisa ada ini sedikit deh dengan amanah yang diberikan kepada saya. Istilahnya bagaimana mensinkronkan apa yang saya dapat di kampus dengan regulasi ketika tidak berbenturan dan itu manfaatnya lebih banyak. Ayo kita lakukan. Salah satu misalnya seperti yang saya support kita support itu terkait dengan kafe-kafe demokrasi. Kafe-kafe demokrasi. Jadi kita bikin kafe nih, ngumpul di kafe. Gimana kumpul di kafe? Kita bicara di situ belak-belakan. Apa deh? Gimana nih? Sama teman media, sama teman-teman tanda kutip yang merasa termarginalkan, adik-adik mahasiswa, ya kan? Kita buka bahwa KPU adalah lembaga publik, milik publik, bukan milik segelintir orang atau sekelompok orang. Tetapi KPU adalah lembaga publik yang mana bisa diakses.
oleh siapapun. Oke. Jadi sangat-sangat salah. Mohon maaf nih, 24 kabupaten kota kalau ada KPU-nya diketuk pintunya tidak terbuka, salah itu. Saya anggap salah. Itu kenapa tuh 12 malam saya tetap diterima? Makanya kapanpun. Ini kapan tidur ini? Ini kapan tidur ini? Kak, saya ngobrol sama Kasar itu sebenarnya bicara tentang money politik. Kasar ketua PKB. Ya. Kasar. Pada satu sisi waktu kami bicara misalnya begini Kak, ada itu masa Kak, misalnya ada teman-teman ini, woi mau maju jadi caleg misalnya. Pertanyaan pertama itu bukan jago Joko kah atau berkapasitas Joko kah. Pertanyaan pertama itu ada juga kamu. dan menurutku ini kan sedih Kak. Sangat sedih. Ini kan sedih. Ketika keterwakilan itu hanya terukur barometernya adalah uang. Iya. Kita sebagai komisioner ini Kak, kalau Kasar bilang lama masa saya berhenti sedih. Dia bilang saya sebagai aktivis ini Dinda, Kasar bilang begitu. Lama masa saya berhenti sedih. Kita sebagai IO-nya pemilu. Kami di KPU ya seperti saya bilang tadi, kita bekerja bernapas sesuai dengan regulasi. Normatif banget. Jadi memang begitu KPU. Karena kenapa? Yang seperti saya bilang tadi, kita ini adalah wilayah yang paling rawan untuk diserang. IO-nya pada IO penyelenggara. Oleh sebab itu kita harus berpegang teguh pada regulasi yang ada. Karena ketika kita tidak berpegang teguh pada regulasi yang ada, maka kita berpendapat pribadi, berparadigma sendiri, itu akan habis kita. Nah, sekarang kalau dibilang sedih, ya ditanya sebagai masyarakat Sulsel juga, ya saya bisa juga bilang ya sedih. Mau gimana lagi? Karena kenapa? Mohon maaf bos, saya bilang kalau hanya karena kemampuan, tanda kutip ada budgetnya yang lebih untuk menjadi keterwakilan, apalah bagaimana teman-teman ini yang punya potensi untuk ke situ, otomatis slotnya sudah hilang. Iya. Semuanya terbeli gitu kan. Jadi maksud saya kalau dikatakan tidak setuju dengan kondisi gitu. Tapi bagaimana kita bukan hanya terhenti pada kata-kata tidak setuju. Oke. Bukan terhenti pada saat pada diksi menyesali. Bukan terhenti pada diksi sakit hati. Tapi what can you do? Apa yang kamu lakukan? Iya. Nah, salah satunya makanya ini kita habis-habisan ini sosialisasi untuk itu juga. Jadi kami menyampaikan ini loh 500.000 ditukar dengan 5 tahun dan penting masyarakat datang ke TPS untuk coblos penting. Jadi siapapun calonnya, siapapun ininya wajib kita datang. Maksud saya dalam tanda kutip wajib ya. Karena kenapa ini tentang kita 5 tahun ke depan. Iya. Makanya kita perjuangkan, kita punya ide tak dengan mencari sosok calon yang sesuai dengan ide tak juga. Iya. Nah, kita pilih, kita choose dia supaya mereka yang jadi ini, dan semoga apa yang dijanjikan itu juga yang dilakukan. Iya. Ada level lain lagi di situ. Apa itu? Itu sesuai janjinya kan, gitu kan? Makanya tagih dong. Masyarakat harus menagih. Dan itu yang saya bilang tadi. Saya berharap ini calon-calon kepala daerah dari 24 kabupaten kota dan calon gubernur buat video tentang visi dan misinya ke depan, supaya ada bukti digitalnya. Bukti digitalnya bahwa Anda pernah ngomong ini. Dan ketika masyarakat menagih, ada ada buktinya. Ini bos, videomu pada tahun ini. Suruh datang podcast Kak pokoknya. Pokoknya suruh datang podcast. Podcast boleh. Kak, bicara soal KPU ini Kak. Sekarang tahapannya coklit nih. Sudah selesai. Sekarang KPU ngapain nih Kak? Sekarang ini untuk ada beberapa kabupaten itu persiapan calon persorangan. Oke. Calon persorangan. Ada di Selayar, Takalar. Pinrang kayaknya ada ya? Pinrang ada ya. Cuma sementara dalam proses verifikasi. Apakah bisa atau tidak itu. Yang kedua, sementara saat ini kita persiapan untuk untuk di divisi saya itu di divisi data pemilih dan informasi berkaitan dengan
pemutakhiran data pemilih. Nah, pemutakhiran itu rekap hasil coklit nanti ini akan diplenokan di tingkat kelurahan. Dan itu setelah diplenokan kemudian diumumkan. Ada tidak yang belum masuk, gitu kan? Kadi susahnya itu jadi KPU susah sekali. Makanya maksudnya harus memilih karena setengah mati toh diurus kok ini. Kan begitu kayak. Susah masuk, susah bekerja, gampang dipecat. Ini masyarakat nih harus sadar bahwa untuk urus pemilihan ini susah, Kak. Jadi begitu. Sudah di kelurahan, kemudian kalau ada yang dilaporkan oleh masyarakat belum terdaftar, kita daftar kembali. Kemudian pada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tingkat KPU provinsi. Setelah itu bukan selesai. Masuk, ini disebut DPS, daftar pemilih sementara. Masih sementara. Itu ring lagi. Ada namanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Kan sudah diperbaiki. Itu lagi diplenokan berjenjang. Nah, DPS HP baru ditentukan DPT. Jadi kita bisa bayangkan dari DPHP ke kota itu menjadi DPS. Jadi di kota DPS. Nah, turun lagi menjadi DPS di kelurahan, kecamatan, pas di kota itu menjadi DPS HP. Turunnya lagi DPS HP di kelurahan, di kecamatan, di kota itu menjadi DPT. 3 kali naik turun orang. Jadi 3 kali naik turun, kita berharap dengan 3 kalinya naik turun ini masyarakat bisa antusias melihat. Kan nanti diumumkan di kantor-kantor lurah, di masjid, di mana, di tempat-tempat ibadah, kita di pasar ya, kita umumkan ini nih orang-orang yang sudah masuk terpilih di TPS 1 misalnya. Datang ke situ cek kita. Maksud saya datang kita cek ada nama tak atau tidak. Karena mohon maaf nih, banyak masyarakat hari baru datang. Iya, bawa KTP habis orang di RT-nya pergi semua mana semua ini pergi di TPS datang Tommy dia. Kenapa saya tidak terdaftar? Ya, jadi maksud saya di situ datang Tommy lihat ada nama atau tidak. Kalau tidak ada nama langsung kita telepon langsung sampaikan ke kelurahan. Saya tidak ada namaku, ini KTP ku ini. Itu kan kita masukkan. Ya, pokoknya semua dilayani lah kayak. Dilayani 1 kali 24 jam. Ini lagi Kak. Ini kan namanya sudah beredar, para calon kepala daerah ini beredar semua ini. Kapan kepastiannya? Kapan KPU bilang ini calonnya? Nanti setelah penerimaan, jadi nanti ini sekitar Agustus ini sudah mulai masuk pendaftaran. Agustus, berarti beberapa minggu ke depan kita sudah tahu siapa yang akan jadi calon pemimpin. Sudah tahu. Dan itu akan mereka daftar, akan mereka menyampaikan semua berkas-berkasnya, termasuk persyaratannya, dukungan parpol dan sebagainya. Akan masuk ke KPU. Setelah masuk ke kami akan umumkan. Daftar calon sementara DCT-nya beberapa minggu ke depan lah. Kan ada, saya pernah dengar ini Kak, istilah daerah merah Kak. Wilayah merah, wilayah hijau apa sih? Itu ini Sulsel nih merah kah, hijau kah, biru kah? Kalau Sulsel itu hijau. Hijau. Yang merah itu kemarin waktu Pilkada 2020. Makassar. Sama Sulsel juga. Sulsel juga. Karena Makassar itu Sulsel itu di dalamnya ada Makassar, makanya ikut merah. Gara-gara Makassar. Makanya kami kemarin itu berlima dengan komisioner KPU Makassar, itu yang kita menghilangkan. Dan alhamdulillah setelah sekian kali kita di istilahnya IKD-nya, Indeks Kerawanan Demokrasinya, IKP-nya, kalau di KPU, kalau di Bawaslu IKP, Indeks Kerawanan Pemilu, itu kita di peringkat ketiga dari 500 kabupaten kota nih. 514 kabupaten kota kita peringkat ketiga. Bukan jago, rawan. Sang Imam ricu. Yang ketiga paling rawan. Bertiga paling rawan. Dan alhamdulillah 2020 kita kasih pecah rekor, kita tidak ada Makassar di situ. Sudah tidak ada di situ. Tidak ada, kita kasih hijau. Justru kita ada di peringkat ke 100 sekian, itu aman. Gitu. Artinya kita kita kerja betul-betul, kita bagaimana supaya kondusif. Nah, salah satu aja sebenarnya contohnya layani saja. Begitu Kak. Satu contoh nih, clue untuk teman-teman kabupaten kota ini. Kemarin kan ada 4 nih calon wali kota Makassar 4. Ini kan ada LO-nya.
Ya. Perwakilannya untuk berkomunikasi sama Kak. Ya. Saya itu selalu bilang sama teman-teman, saya kasih tanya teman-teman komisioner, kalau ada LO yang bertanya sama kita atau minta ketemu sama kita, panggil empat-empatnya. Walaupun yang 3 ini tidak bertanya, Ji. Iya. Panggil. Jadi misalnya ini LOA. Kak, di mana Kak? Di kantor. Kak, saya mau menuju dulu, Kak. Saya mau menuju kantor ini. Ini saya mau verifikasi ada berkasku bla bla apakah yang tunggu dulu. Saya telepon dulu 3 ya. 3 LO-nya lagi. Nah, saya telepon 3. Kau ke sini, mau datang itu, mau datang LO-nya 1. Pasti kan dia bilang, ada apa? Datang semua. Akhirnya datang semua berempat, kami menjelaskan. Oh begini. Jadi semuanya merasa terlayani dan sebenarnya gampang itu saja. Bagaimana peserta ini terlayani. Anu juga Kak, itu harus hati-hati yang kita bilang tadi. Jangan bilang kalau tes mic jangan 1 2 saja. 3 4 juga disebut 1 2 3 4 pokoknya kalau tes mic. Ada yang lucu yang belum terpublish di publik sampai detik ini. Ya. Waktu kita debat wali kota di Jakarta. Jadi tiga-tiganya Jakarta kan, Dik? Iya, tiga-tiganya Jakarta. Ada satu kali, ini kan kumpulnya 4 nih. Iya. Pilih pertanyaan. Yang menjawab pertama, menjawab kedua, menjawab ketiga, dan menjawab keempat. Semua dong mau pertama menjawab. Nggak ada yang mau terakhir menjawab. Iya. Nah, jadi untuk supaya demokrasi ini barang, kita pilih, ambil bola pingpong kita tulis. Supaya fair. 1, 2, 3. Silakan. LO pertama ambil. 1. Nomor 1 udah dapat. Ini nomor 3, nomor 2, nomor 4. Yang terakhir nomor 4. Oke, pertanyaan pertama. Ini dari 4 pertanyaan ini. Pertanyaan kedua ambil lagi. Dapat nomor 1. Selalu. Nomor 1. Dapat nomor 3, nomor 2. Ini 3-nya 2 tak balik-balik. 1 dengan 4 itu terus. Jadi 4 kali kita ambil nomor itu, 4 kali ambil nomor ini, itu tetap yang nomor 1 4 pertanyaan dia terus pertama menjawab, yang nomor 4 ini 4 terus. Kan pusing kan? Kenapa ini? Komplain ke LO-nya. Bagaimana ini bos? Masa saya terus terakhir? Saya bilang begini. Ini kan demokrasi, fair ini barang. Saya kocok itu tidak ada kita tahu. Kenapa tuh nomor 4 terus? Nah, itu juga LO nomor 1 dulu. Saya ini nomor 1 terus sudah nih. Sekarang bagaimana supaya ini enak ini barang? Langsung saya bilang, bagaimana dari kita Pak Komisioner? Kita ulangi ini. Saya bilang kalau diulangi tidak bisa nih, mau masuk. Waktu nih. Begini saja. Ini kalau setuju Joko. Mari itu 2 kasih kita nomor 4, itu nomor 4 juga kasih. Dia bilang kalau begitu Ferki. Oke. Akhirnya Pak begitu. Saya bilang andai kata dari pertama bilang dia sampai begitu-begitunya diurus kan dia sampai begitunya, dan itu kapan kita salah di situ? Kapan saya akan istilahnya paksakan saja ini? Ya kan ini sudah fair. Sudah fair ini bos. Yang ini yang ambil pertama itu nomor 1 terus. Sudah fair nih. Tidak ada campur tangan. Bukan saya ngambil Tuhan mami. Pasti yang nomor 4 pasti jengkel. Pasti emosi. Mana mau dibilang fair tapi kenapa 4 terus? Akan berusaha mencari ada apa di balik ini. Manusia sekali akan berusaha. Kayaknya ada kali ini sudah ditanya barangkali ini sama komisioner ini bilang di bagian sini, bagian kiri kau ambil, bagian kanan kau ambil. Jadi kocokan kedua itu. Kan kita kan liar kita. Liar pemikirannya. Nah, untuk menghentikan pemikiran liar begitu, kita tetap menyampaikan ide. Oke. Kalau memang sepakat Ki, ini kan 4 pertanyaan. Ini nomor 1 semua, ini nomor 4 semua. Ini 2-nya saya ambil, saya kasih nomor 4. Di kelompoknya juga saya ambil 2. Saya kasih ini. Sudah Mi. Akhirnya, oh iya tahu cocok Ji. Istilahnya dibilang nomor 4 kayaknya. Tidak ada jikong kali kong. Tapi yang saja pertanyaan, kenapa tidak dari pertama begitu? Maksud saya, kalau dari pertama kan tidak usah nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita bagi ini. Semuanya bisa nomor 1, semuanya bisa nomor 2. Gitu. Tapi begitulah yang kami lakukan suka dukanya lucu-lucunya begitu. Kak,
Saya itu dari tadi mah di kode sebenarnya di penghujung-ujung begini tidak terasa. Siap. Tidak dirasa. Tapi di penghujung ini KPU mau ngapain lagi terakhir ini? Ini kan sudah mulai running, kita sudah mulai istilahnya kalau bahasa mengendara mobil sudah naik lagi dari 100 ke 110 ini. Oh, kecepatannya ini. Iya. Jadi akan ada banyak kegiatan kita ini per divisi. Kalau kemarin-kemarin itu jalan dulu divisi data, divisi ini, setelah itu data. Ini tidak sudah beririsan. Oke. Nah, beririsan artinya sementara kami mendata, sementara teman-teman Sosdikli bersosialisasi, sementara teman-teman teknis mempersiapkan untuk pencalonan. Nah, sementara divisi lain juga bergerak semua. Jadi saling beririsan. Jadi ujungnya akan ketemu di Tungsura, di penghitungan suara. Nah, itulah yang kami siapkan semua. Kayak saya di divisi data, saya pastikan bahwa semua 24 kabupaten kota ini KPU-KPU-nya divisi datanya itu bergerak secara maksimal. Pastikan bahwa semua telah didata, semua telah terkonfirmasi, semua telah tervalidasi dan sebagainya. Supaya kenapa? Jangan sampai kita menimbulkan residu-residu di akhir. Oh ya, betul. Sensitif. Sensitif masalahnya, Mas. Bahkan ini kayak kemarin, kadang ya kita ada undangan ke Jakarta, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 3, kan 3 hari tinggal 3 hari. Pulang ke Makassar 1 hari, ada lagi panggilan. Itu nih kenapa berhari-hari ini baru kita bisa podcast ke tempatku. Setengah mati cari. Makanya kemarin gue masih di Jakarta, masih ini enggak. Yang jelasnya sekarang itu bahasa kasarnya begini, tidak bisa kau sebut waktumu. Iya. Tidak bisa kau rencanakan waktumu. Maksud saya, biasa kan kita besok bos. Iya. Sekarang sudah bisa besok. Gapak sebentar malam turun lagi. Perintah. Kak, saya tanya ini hampir di semua tamu yang ada di meja ini. Mau politisi, akademisi, semua. Bawaslu saya tanya semua ini. Ada quote film itu Kak, dia melengket sekali di kepalaku ini. Tapi mudah-mudahan anggota komisioner KPU Sulsel bisa bantu Kak jawab. Quote-nya begini Kak, kekuasaan dipersengketakan oleh orang yang layak dengan orang yang memuja. Pertarungannya abadi. Pertanyaanku sama kita ini, sebagai orang biasa, tolong cerahkan saya. Bagaimana caraku, saya sebagai warga biasa, penonton ini kita podcast, pendengar podcast kita ini, bagaimana cara membedakan bahwa orang ini layak berkuasa atau hanya memuja kekuasaan? Layak berkuasa itu ada barometer. Barometer itu kembali kepada track record. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika seorang ustaz alim ulama ketika dia jadi pemimpin bangsa ini misalnya, itu tidak akan korup, tidak. Tapi sedikit banyaknya kita sudah punya tervalidasi sebagian. Jadi kalau saya bilang begini, jadi semuanya itu kita tracking. Mudah kok sekarang. Mudah. Internet ada di kita masuk lewat teknologi saat ini, kita sudah bisa tracking orang. Kita lihat sosmednya, kita lihat ininya, kita lihat ini. Memang itu bukan jaminan. Saya percaya itu bukan jaminan bahwa jangan menilai dari kopernya. Misalnya maaf ada ini. Jangan menilai dari kopernya. Tapi tanpa koper, buku itu akan bernilai apa? Sebuah buku tanpa cover, itu buku itu bisa bernilai apa, dijual loh. Kita bayangkan ini toko buku, ada buku tek. Ini kan kalau kita lihat covernya, tanpa kita lihat covernya, kita tidak bisa tahu bagaimana apa sebenarnya di dalam. Tidak mungkin kita mau buka. Nggak lucu disegel kita bayar kalau beli, ya kan? Kita sudah tahu nih. Oh setidaknya ini buku tentang misalnya politik, ini buku tentang matematik, ini buku tentang fisik. Dengan adanya logonya, walaupun misalnya di dalam itu tidak membahas tentang fisika. Itu kita tidak terlalu ini, tapi sedikit banyaknya kita sudah penilaian. Nah penilaian itu saya bilang barometernya gitu. Ada juga yang ingin saya sampaikan bahwa mengenai bangsa ini ada dalam bukunya The Art of War itu dikatakan gini, seekor singa yang memimpin 1000 ekor anjing turun ke medan perang, yakinkan bahwa anjing itu akan berperang layaknya singa.
Gitu, sebaliknya juga. Sebaliknya, seekor anjing membawa pasukan 1000 ekor singa turun ke medan perang, maka dia akan berperang layaknya seekor anjing. Pesannya, pilih baik-baik pilih. Asik. Kak, bicara tentang buku, terakhir betul nih. 3 buku yang menurut harus dibaca sama semua orang. Apa ya, kalau untuk saat ini sebenarnya gini. Saya tidak banyak merekomendasikan buku karena kadang buku kita hanya teori. Banyak kalaupun ada ini, tapi saya lebih begini, saya cenderung kalau berbicara masalah politik, kita terupdate deh. Berita lebih bagus. Saya berita lebih suruh bagus. Baca portal media gak? Portal media. Iya betul. Betul. Iya. Karena jujur kondisi-kondisi kayak satu contoh ya, kota kosong itu tidak ada di buku. Iya betul. Kota kosong tidak ada di buku. Baru setelah kejadian baru ada. Iya. Artinya apa? Kalau di wilayah politik, kadang itu buku terlambat, Ki. Iya. Biar di wilayah saing, buku di depan. Tapi kalau politik itu kadang resume, nanti ada keadaan baru dibukukan, baru muncul bukunya. Tapi kalau di tempat lain itu biasa duluan teori, kayak di filsafat itu kan teori, kita bicara teori dulu dan memang hierarkis turun sampai Jadi kalau untuk saya sebenarnya begini, bicara buku, bicara pengetahuan, saya sebagai mahasiswa tidak ada salahnya kita itu yang berita aja kita lihat. Cuma jangan kita juga 100% guys ditelan mentah-mentah. Kita analisa, kita bandingkan dengan berita-berita lain, dan itu menjadikan pengetahuan baru kita untuk kita. Siap. Kak, terima kasih sudah hadir. Siap berhari-hari ini gitu. Berhari-hari. Nah, kita singgung-singgung kota kosong lah. Makassar 2014. Iya. 2018. Kak, terima kasih sudah diselipkan waktu tadi untuk portal media. Kak, terima kasih. Karena semakin kesini semakin intens ini pilkada ini, kayaknya komisioner KPU akan sering-sering saya undang ini. Siap. Nanti akan saya sampaikan sama teman-teman. Waktu tamam ini. Terima kasih portal media. Terima kasih kawan-kawan portal media sudah hadir lagi di episode kali ini. Kita hadir kembali lagi insya Allah di episode-episode berikutnya. Tolong taruh di komen siapa lagi yang harus kami undang di meja ini. Terima kasih. Saya Sal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.